C2902. Ya. Gimana? Jadi ini di sebelah kiri saya nih, ya tadi udah disebutin sama Pak Agus ya, kalau ini logo seri C2902 X dari Mojokerto Survei Maskapai yang dibuat pada tahun 1921. Pabrikannya dari Hanomag itu ada di Jerman. Terus dinaskan sesuai dengan tahun pembuatannya juga sama 1921. Mungkin karena pada waktu itu butuh sarana traksi yang lebih banyak di Mojokerto, karena Mojokerto itu salah satu kota atau wilayah yang memang banyak dihuni oleh pabrik gula, dan itu memang salah satu penghasil atau income utamanya dari Mojokerto Maskapai. Makanya mereka beli logo lagi. Untuk pengadaannya jadi C29 pada waktu itu MSM mendatangkan 2 unit. Dan ini adalah unit kedua, karena yang seri C2901 tidak ada lagi bekasnya. Oke, terus ini awalnya punya MSM, lalu setelah dinasionalisasi tentunya jadi punya DKA atau PJKA ya, atau PNKA, lalu dioper ke Perhutani bareng sama logo C25 punya XPBSM, lalu ada C26 XKSM. Saya tidak tahu kenapa ini bisa ada di Cepu. Kenapa bisa ada di Cepu? Tiba-tiba ada di Cepu ya? Ya, kenapa bisa sejauh ini di Cepu? Kemungkinan di zaman Jepang ini larinya bisa kemana-mana lokomotif ya. Karena kalau diketahui juga nih, kalau kita membahas lokomotif lain, karena C26 pun bisa pindah ke Madura. Karena kekurangan sarana traksi. Dan ini kenapa bisa pindah ke Perhutani? Itu karena pada waktu itu PNK atau PJKA itu pembelian kayunya itu dibayarkan dengan lokomotif uap. Terus diserahkan 3 lokomotif itu, dan yang tersisa dari pembayaran dengan lokomotif dari PJKA itu ya C29 itu. C29 itu punya catatan memang bisa digarisbawahi bahwa C29 ini tidak pernah masuk ke hutan karena tekanan gadarnya lebih berat daripada lokomotif yang dipunyai oleh Perhutani atau KPH Cepu ya. Tidak pernah, ini hanya bertugas langsiran bawa kayu dari Sorogo atau Lokotur sampai ke stasiun Cepu punya NIS ya. Itu hanya buat langsiran aja dari sekitar situ, karena tekanan gadarnya terlalu berat, jadi risikonya itu relnya hancur karena speknya beda ya. Spek relnya itu beda. Ini mungkin terakhir kalinya itu bisa beroperasi tahun 90-an. Tahun 90-an, karena tahun 87 itu masih terlihat masih oke. Kalau kita lihat dari fotonya Malcolm Milton Jones di websitenya serialmalayan.com, itu punya Malcolm Milton Jones tahun 87 masih oke. Sementara yang lainnya C25 dan C26 itu sudah dalam kondisi mangkrak, rusak, karatan berat. Dan pindah ke sini tuh sekitar 2 tahun lalu ya, diminta sama Pemkab Blora. Pada itu Bupati juga sempat datang ke KPH Cepu, lalu minta ini untuk dipajang karena ini juga tamannya baru, jadi butuh hiasan-hiasan seperti ada lokomotif ini. Lalu di sebelah sana ada slender atau mesin gilas jalan. Ada lagi mungkin yang bisa saya ceritakan tentang logo ini. Menurut keterangan dari pegawai Perhutani di Sorogo itu, bahwa logo inilah yang menjemput presiden pertama kita, Pak Karno, ketika dari stasiun Cepu menuju ke Perhutani. Lokomotif ini yang menjemput Pak Karno pada waktu itu, karena Pak Karno itu mungkin tadi udah saya sampaikan ya teman-teman, saya sampaikan bahwa Pak Karno itu meresmikan wisata Gubuk Payung dengan prosesi simbolik nanam kayu jati gitu, pohon jati. Jadi inilah, sayangnya memang tidak diberi atap. Jadi mungkin kalau teman-teman sini bikin video terus diupload ke YouTube, didengar sama pemerintah kabupaten entah Blora ya, mungkin bisa ditambahin kanopi, karena ya kita nih ngelihat kondisi seperti ini tuh karatan banget. Jadi sayang banget kalau sisa-sisa sejarah kereta api ini bisa terbengkalai begini ya. Karena kondisinya bukan terbengkalai, maksudnya kondisinya kepanasan, kehujanan begini, jadi rawan, riskan rusak ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Mojokerto yang kepengen mau tahu jelas-jelas sejarah kereta api di kotanya, bisa datang ke Cepu nih, C2902. Kalau MSM itu ada, yang kasih ada 2. Ini salah satunya yang kita lihat ini. Lalu satunya ada di Jakarta, di Museum Transportasi Indonesia. Museum Transportasi di Taman Mini Indonesia Indah. Itu ada seri C2103. C2103 ada dipajang di sana. Kayaknya sekian aja dari saya penjelasannya.
Begitulah pokoknya, saya nggak bisa jelasin secara teknis karena saya bukan orang teknisnya biasanya, saya cuma bisa menjelaskan riwayatnya. Terima kasih. Di samping saya ini adalah lokomotif C2103. Itu dulu pernah dipakai oleh perusahaan swasta bernama Mojokerto Stumte Maskapai, dan ini dulu nomor urutnya adalah MSM 11, dibuat pada tahun 1907 oleh pabrikan dari Jerman, Krauss namanya. Dan lokomotif ini dulu dipakai oleh MSM untuk melibas lintasan-lintasan yang menanjak, seperti contohnya yaitu antara bangsal Posjejer yang ada 3 pabrik gula, ada Ketanen, Tangunan, juga Posjejer, juga lintasan tanjakan seperti dari Japanan menuju Bangil, lalu maksud saya dari Japanan hingga ke Pandaan, dari Pandaan ke Bangil itu lintasnya lumayan berkelok-kelok karena harus membelah perbukitan. Dan ini lokomotif C2103 ini mempunyai roda penggerak utama itu mempunyai 3 pasang, jadi diberi nomor itu depannya itu hurufnya C karena mempunyai 3 pasang roda penggerak utama. Dan ini pemberian nomor ini itu dilakukan Jepang pada tahun 1942 yang menugaskan orang Belanda bernama Insinyur J.C. Jonker, itu dari Nederland Industrie Maskapai, itu diberdayakan oleh Jepang untuk menomorkan lokomotif-lokomotif asal perusahaan-perusahaan swasta era kolonial.